Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terbaru terkait laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono yang diajukan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama, NU. Dalam kasus ini, kepolisian mulai menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru yang resmi berlaku sejak awal Januari 2026. Kasubdit Penmas Bidumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah pasal yang berpotensi menjerat terlapor. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan dugaan penistaan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, termasuk Pasal 300, Pasal 301, Pasal 242, dan Pasal 243 KUHP. Ia menegaskan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut merupakan implementasi langsung dari KUHP baru oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, dan tim penyelidik. Menurutnya, kasus ini menjadi salah satu contoh awal penggunaan sistem hukum pidana nasional yang baru. Reonald menambahkan, hingga saat ini proses masih berada pada tahap awal penyelidikan. Polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap saksi maupun terlapor. Penyidik masih menyusun rencana penyelidikan dan penjadwalan pemanggilan pihak-pihak terkait. Dalam laporan tersebut, pelapor berinisial Raro turut menghadirkan 2 orang saksi berinisial Mi dan FF. Sementara itu, penyelidik juga akan menjadwalkan klarifikasi terhadap Panji Pragiwaksono sebagai terlapor. Tanggal pemanggilan masih akan ditentukan. Sebelumnya, Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan dan penistaan agama pada Kamis, 9 Januari 2026, dini hari. Laporan tersebut register dengan nomor LP B166I 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pelapor telah menyerahkan 3 item barang bukti. Barang bukti tersebut berupa sebuah flash disk berisi rekaman, 1 lembar tangkapan layar foto, dan 1 dokumen. Ia menyebutkan bahwa seluruh barang bukti itu merupakan bagian dari materi stand-up komedi Panji yang berjudul Mens Rea. Materi tersebut dinilai merugikan pihak tertentu, sehingga dilaporkan ke kepolisian. Kasus ini menyita perhatian publik bukan hanya karena melibatkan figur publik, tetapi juga karena menjadi salah satu perkara yang langsung menggunakan KUHP dan KUHP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan KUHP nasional menandai berakhirnya sistem hukum pidana kolonial warisan Belanda dan dimulainya era hukum pidana nasional yang diklaim lebih modern, berkeadilan, dan berlandaskan nilai. Nilai Pancasila, latar belakang singkat, KUHP nasional diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara KUHP baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keduanya mulai berlaku bersamaan pada 2 Januari 2026 setelah melalui proses reformasi hukum panjang sejak era reformasi 1998. Tujuan utama pemberlakuan ini antara lain untuk mengakhiri warisan hukum kolonial, membangun sistem hukum nasional yang sesuai dengan budaya Indonesia, menekankan pendekatan yang lebih humanis, serta menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman, termasuk isu teknologi dan kejahatan siber. Namun, implementasi aturan baru ini juga memunculkan tantangan, termasuk perdebatan publik mengenai sejumlah pasal yang dianggap kontroversial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.